Pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mulai praktikum lagi, praktikum farmakognosi, dan topik hari ini adalah analisis kualitatif di dalam simplisia, terutama analisis kualitatif alkaloid. Pada praktikum kali ini ada dua simplisia yang digunakan, yaitu simplisia dari merica hitam, kemudian yang kedua adalah simplisia dari akar atau batang kina. Jadi ada dua simplisia yang digunakan di situ. Nah, untuk praktikumnya, terutama untuk uji kualitatifnya, untuk uji resepit tidak dilakukan. Yang dilakukan hanya uji alkaloid, uji kinin, kemudian dan uji piperin. Nah, nanti kalian bisa lihat di dalam modul praktikum kalian masing-masing. Sekarang mari kita mulai untuk praktikum kita pada hari ini. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah ekstraksi alkaloid. Kita mengekstraksi alkaloid dengan pelarut etanol dan HCl. Bagaimana cara preparasinya? Awalnya kita ambil sebanyak 4,5 ml etanol. Lalu kita taruh pada simplisianya. Setelah kita tambahkan etanol, selanjutnya kita tambahkan asam klorida sebanyak 0,5 ml. Setelah kita tambahkan HCl, lalu selanjutnya kita panaskan. Setelah kita panaskan selama 2 menit, lalu kita saring. Setelah kita panaskan selama 2 menit, larutan yang kita peroleh kita saring. Dengan menggunakan kertas saring. Nah, nantinya kita tunggu sampai filtratnya menetes. Untuk piperin begitu juga, untuk simplisia kinin perlakuannya sama, kita saring. Karena nyaringnya masih belum, nah ini kelihatan tetesan airnya untuk filtratnya. Oke, selagi kita menunggu proses filtrasi selesai, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, untuk identifikasi alkaloid kita lakukan dengan cara menggunakan reaksi Maillard. Nah, di sini kita ambil sebanyak 3 tetes dari simplisia yang kita gunakan, yang di sebelah
sini yang berwarna agak kuning adalah ekstrak dari kina. Yang berwarna agak hitam adalah ekstrak dari merica hitam. Lalu setelah kita ekstraksi dengan proses yang sebelumnya, kita tambahkan reaksi Maillard. Kita tambahkan reaksi Maillard 1, 2, 3 1, 2, 3. Kita tunggu dari reaksi tersebut. Kita bisa goyang. Stop dulu. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita analisis adalah identifikasi piperin. Piperin yang kita ambil adalah dari Simplicia lada hitam. Untuk reaksi piperin ada dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan menambahkan reaksi Maillard, yang kedua dengan menambahkan asam sulfat pekat. Untuk awal sebelum terjadi perubahan warnanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini reaksi Wagner. Lalu untuk yang kedua kita tunggu reaksinya sambil kita kocok-kocok. Nah, untuk yang kedua kita tambahkan asam sulfat pekat. Nah, untuk yang di reaksi Wagner sudah kelihatan di sini berwarna agak keruh, artinya ada endapan di sana. Kita diamkan, nanti ini akan mengendap. Ini adalah hasil perubahan warna yang dengan reaksi asam sulfat pekat. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah identifikasi kinin. Kinin yang kita ambil adalah dari kayu kina. Nah, bagaimana caranya adalah yang pertama dengan uji asam teroksigenasi, yaitu caranya dengan menambahkan hasil ekstraksi yang tadi. Yang pertama kita tambahkan dengan asam sulfat pekat. Lalu setelah itu kita gocok. Nah, di sini kelihatan ada perubahan warna yang di bawah menjadi lebih pekat warnanya. Nah, warna yang sebelum dan setelah reaksi di sini terlihat bahwa yang setelah bereaksi warnanya menjadi lebih pekat. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dengan menggunakan larutan asam asetat pekat.
di sini terlihat warna dari larutan dibandingkan warna yang sebelumnya menjadi warnanya lebih coklat. Demikian untuk uji kinin. Baik, kita akan lanjutkan ke uji kinin yang selanjutnya, yaitu uji hepatit. Pada uji hepatit ini, sesuai dengan yang ada di dalam modul kita, 5 ml larutan uji, yaitu larutan kinin, ia akan ditambahkan dengan asam asetat, etanol, dan H2SO4 sesuai dengan jumlah yang ada di dalam modul itu sendiri. Sekarang saya akan menambahkan dengan masing-masing larutan yang saya sebutkan lagi. Baik, ini larutan ujinya ditambahkan dengan 7,5 ml asam asetat glasial. Saya tambahkan. Setelah itu ditambahkan dengan etanol sebanyak 3,5 ml. Setelah itu ditambahkan dengan H2SO4 sebanyak 5 tetes. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini larutan akan dipanaskan dengan menggunakan bunsen. Sekarang kita akan panaskan larutan dengan menggunakan bunsen. Indikatornya nanti sampai larutan ini mendidih setelah kita panaskan dengan bunsen. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini terjadi perubahan warna. Yang pertamanya itu masih berwarna kuning bening. Sekarang dia berubah menjadi berwarna kuning yang lebih pekat. Berarti mengindikasikan di sini sudah ada perubahan reaksi yang ada di situ dan kemungkinan besar uji ini akan positif. Sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan proses pembakaran. Nah, ini sudah panas larutannya. Kita bisa lihat larutannya sudah mendidih di sini. Berarti mengindikasikan bahwa larutan ini sudah panas atau sudah mendidih. Setelah itu kita akan tambahkan dengan iodin sebanyak 3,5 ml. Mari kita tambahkan dengan iodin. Kita amati lagi perubahan warna yang terjadi di situ. Sekarang kita tambahkan dengan iodin. Nah, ini bisa dilihat perubahan warna yang terjadi di situ. Dia menjadi warnanya lebih coklat. Tadi pertama sebelum ditambahkan iodin dia berwarna kuning, kemudian setelah ditambahkan iodin dia akan berwarna coklat. Nah, ini berarti mengindikasikan di dalam
Simplicia ini terdapat senyawa kina. Seperti itu ya. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan dengan uji kinin yang selanjutnya, yaitu uji ethyliquin. Larutan uji yang sudah diambil sebanyak 2 sampai dengan 3 tetes nanti akan ditambahkan dengan air brom, kemudian ditambahkan dengan amonia pekat sesuai dengan yang ada di dalam modul praktikum. Mari kita akan lakukan percobaan ini. Ini larutan yang sudah saya ambil, kita bisa lihat sebelum penambahan reagen dia berwarna kuning. Kuningnya masih kuning bening ya, masih kuning pucat. Kemudian kita akan tambahkan dengan air brom sebanyak 2 sampai dengan 3 tetes. 2 3. Kemudian kita tambahkan dengan amonia pekat. Lihat perubahan warna yang terjadi ya. Baik. Cocok. Nah ini setelah ditambahkan dengan amonia, dia berubah menjadi berwarna coklat muda. Untuk uji yang terakhir, untuk kinin kita menggunakan uji eritroquinin, di mana caranya adalah 3 ml larutan uji kita tambahkan dengan air bromin 1 sampai 2 tetes, lalu kita tambahkan kalium ferrosianida sebanyak 1 tetes juga, dan kita tambahkan amonia pekat 1 tetes juga. Baik, kita mulai. Pertama kita tambahkan dulu air bromin. Kita tambahkan 1 sampai 2 tetes air bromin. Lalu setelah itu kita homogenkan. Setelah kita tambahkan air bromin, kita tambahkan kalium ferrosianida 1 tetes. Kita homogenkan lagi. Setelah kita tambahkan kalium ferrosianida, lalu kita tambahkan amonia pekat. Nah, di sini warnanya sudah mulai terlihat berwarna kehijauan. Lalu kita tambahkan amonia pekat. Nah, dari sini terlihat warnanya berubah menjadi berwarna coklat. Setelah kita tambahkan amonia pekat, lalu kita tambahkan kloroform. Kita tambahkan agak banyak kloroformnya agar nanti kita bisa lihat warna fase kloroformnya yang ada di bawah. Nah, kita tunggu memisah dulu. Nah, di situ terlihat perubahan warna dari fase kloroformnya dari yang sebelumnya bening menjadi berwarna agak coklat, dan di atasnya terdapat endapan.
bisa diamati. Oke,